Halo sahabat jari pelawi chess, siapa yang tidak kenal Juen Jun, Grandmaster Woman dunia, melawan Hikaru Nakamura teman-teman. Manuver kuda yang cantik diperlihatkan di papan. Serangan bertubi-tubi dilakukan salah satu dari pemain. Ambil ilmunya, saya akan menganalisis sesederhana mungkin. Pertandingan ini berlangsung pada Pro Chess Liga 2023. Langsung saja siapkan konsentrasi tinggi dan ambil ilmunya teman-teman. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Juen Jun memegang bidak putih dan memulai dengan pion D4. Hikaru Nakamura membalas kuda ke F6. Lalu putih pion C4 dan hitam menaikkan pion E1 langkah. Setelah putih menempatkan kuda ke F3, lalu hitam mengeluarkan gajah dan posisi skak, terjadilah pembukaan Bogo Indian Defense. Hal ini ditutup dengan gajah, lalu Hikaru Nakamura menaikkan pion C2 langkah. Next, Juen Jun melakukan penyederhanaan permainan. Pertukaran gajah terjadi, dan Hikaru Nakamura memiliki pion bertumpuk di jalur B. Juen Jun menaikkan pion G1 langkah, jelas terlihat persiapan untuk gajah ke G2. Lalu Hikaru Nakamura melakukan hal yang sama teman-teman, menaikkan pion B1 langkah, persiapan gajah ke B7. Setelah putih menempatkan gajah ke G2, lalu hitam mengeluarkan gajah ke B7. Lanjut putih melakukan rokade sayap raja dan hitam berupaya melakukan serangan dari sayap menteri. Jelas terlihat pion A dan pion B akan aktif ke depan jika itu memungkinkan. Putih menteri D3, lalu hitam melakukan rokade sayap raja. Di sini Juen Jun mulai aktif ya, mengeluarkan kuda, menempatkan ke D2. Fungsinya di sini jelas untuk mendukung pion nantinya ke E4. Lalu Hikaru Nakamura menaikkan pion D1 langkah menghambat pergerakan pion center. Dan setelah putih menempatkan pion ke E4, Hikaru Nakamura menaikkan pion ke E5. Di sini ada problem sedikit teman-teman. Kita bisa berandai apabila kalian berpikir pion E5 itu secara gratis. Inilah yang akan terjadi. Pion pukul pion, dan apabila putih memukul menteri, maka jelas benteng memukul menteri dan mengancam posisi kuda yang ada di D2. Sekaligus pion yang ada di E4 dimiliki oleh putih diancam 2 kali oleh gajah dan kuda. Dan kita masih berandai apabila dengan kondisi seperti ini menteri tidak pukul menteri tetapi kuda memukul pion. Sama saja teman-teman, setelah hitam memukul menteri lalu kuda dipukul oleh menteri, maka benteng ditempatkan ke D8 dan mengancam salah satu dari kuda kemungkinan akan tumbang. Maka dari itu Juen Jun melihat hal ini. Dia tidak mengambil seolah-olah pion yang ada di E5 itu gratisan, tetapi dia menaikkan pion A1 langkah, mengajak pertukaran. Hikaru Nakamura melindungi pion menaikkan kuda ke A6, lalu putih menggeser benteng ke jalur D. Jelas terlihat di sini teman-teman, mendukung menteri ataupun pion yang ada di jalur D untuk bisa berkembang ke depannya. Hitam benteng ke E8, lalu putih membuat kondisi menjadi permainan tertutup. Lihat langkah cerdik dari Hikaru Nakamura, manuver kuda yang sangat cantik ke D7. Putih tetap memberikan permainan tertutup, lalu Hikaru Nakamura mencoba mengganggu posisi menteri dan menteri ditempatkan ke E3. Gajah ke C8. Di sini mendukung agar pion F bisa naik ke posisi F5 teman-teman. Setelah putih, pion B3, Hikaru berupaya membongkar dengan permainan seperti tertutup ini teman-teman. Pertukaran pion pun terjadi. Gajah pukul pion. Lihat di sini bagaimana Juen Jun mencoba melakukan serangan penempatan kuda ke G5. Tapi itu mudah saja bagi Hikaru Nakamura, langsung kuda dipukul mundur dan ditempatkan ke E4. Seperti seolah mengajak pertukaran kuda.
karena Nakamura mengabaikannya, menggeser benteng ke jalur F, dan putih juga menggeser benteng ke jalur F. Langkah berikutnya, benteng ditempatkan ke A7, jelas terlihat akan menumpuk di jalur F. Di sini putih menggeser benteng, memposisikan ke jalur E. Setelah hitam menumpuk benteng, maka di sini Juenjun menaikkan pion H2 langkah. Dan lihat, manuver kuda yang sangat cantik dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Kuda ditempatkan ke B7 dan putih menggeser raja. Setelah itu kuda yang satunya ditempatkan ke C5. Jika kita pelajari teman-teman, di sini fungsinya apabila kita flashback sedikit, kuda yang ada di A6 itu tidak berfungsi, maka manuver yang sangat cantik dia membuat kondisi berubah. Kuda yang ada di C5 ditempatkan ke B7, lalu kuda yang ada di A6 ditempatkan ke C5. Jelas, yang ada di B7 melindungi pion yang ada di D6. Yang ada di C5 akan aktif ke depan, sekaligus mengancam posisi pion yang ada di B3. Pahami teman-teman, ini pelajaran penting. Setelah itu, benteng dinaikkan oleh putih ke E2 dan kuda manuver ke D7, Hikaru Nakamura. Gajah mengajak pertukaran. Di sini Hikaru Nakamura menyambutnya. Terjadi penyederhanaan permainan. Setelah raja pukul gajah kembali, Hikaru Nakamura aktif menaikkan kuda ke F6. Terlihat seperti tidak ingin terancam, Juenjun langsung melakukan penyederhanaan kembali. Benteng pukul kuda, lalu putih manuver kembali. Raja ke G2. Hitam kuda C5, lalu putih kuda E4. Langkah krusial di sini, langkah putih sangat salah teman-teman. Dia memberikan ruang bagi benteng untuk menempatkan ke F3. Ini yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Dengan kondisi seperti ini, pion yang ada di B3 akan terancam oleh kuda dan benteng. Juenjun mengambil langkah dan sepakat untuk menukarkan menteri dengan dua benteng. Apa yang akan terjadi dengan kondisi seperti ini? Jelas, Hikaru Nakamura diuntungkan dengan posisi seperti ini. Walaupun terlihat tertutup, tetapi dia telah mendapatkan pion yang ada di B3. Langsung dipukul teman-teman. Pion yang ada di B3 dengan kuda. Formasinya sudah berubah. Tidak akan bisa lagi permainan tertutup karena pion pendukung sudah ditumbangkan. Raja mundur kembali ke G2 dan hitam menaikkan menteri mengancam posisi pion. Kali ini pion dijaga oleh benteng. Tetapi di sini Hikaru Nakamura mengajak penyederhanaan permainan kembali dan disambut oleh Juenjun. Setelah kuda tidak ada, dua benteng lawan satu menteri. Apa yang kalian pikirkan dengan posisi seperti ini teman-teman? Benteng bergeser ke B1, lalu menteri ditempatkan ke D4, berupaya masuk dan mengambil salah satu dari pion. Juenjun belum menyerah, dia menggeser raja ke H2, lalu menteri berupaya mengancam benteng dan benteng telah berada di posisi 2. Hitam raja F7, lalu putih raja G2. Hitam raja F6 dan benteng turun ke C1. Kali ini dimanfaatkan oleh Hikaru Nakamura menempatkan menteri ke A3 dan di sini Juenjun menyerah. Karena hitam jelas di sini telah mendapatkan satu lagi pion yang ada di A4. Luar biasa teman-teman. Di sini kondisinya hanya bisa menumpuk benteng dan jelas pion telah didapatkan. Apapun yang akan terjadi, pion B dan pion A akan salah satu promosi. Dan jika itu tidak terjadi, maka benteng akan bertukar dengan pion tersebut. Teman-teman bisa dipelajari apa kesalahan dari Juenjun di kondisi seperti ini. Kita flashback teman-teman. Yaps, dia menaikkan kuda ke E4. Itu langkah blunder teman-teman. Memberikan ruang bagi benteng untuk menempatkan ke F3. Seharusnya langkah terbaik adalah menaikkan pion F. Satu langkah saja. Dan hal ini masih sangat berimbang untuk melakukan strategi ke depannya. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman dari pertandingan ini. Saya sudah menganalisis sesederhana mungkin. Dan saya berharap kalian bisa dukung channel ini. Saya akan memberikan pertandingan-pertandingan pecatur dunia dan memberikan ilmu kepada kalian dengan komentar yang sederhana. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Oh iya teman-teman, jangan lupa komentar, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.